Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Hikmah di Balik Krisis. Ini disampaikan atau diuraikan oleh Insinyur Haji Muslih Zainal Asyikin MBA MT. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara barat karena kemajuan teknologi informasi dan teknologi ilmu pengetahuan dan yang luar biasa, pada saat tertentu akan menjadi syirik. Mereka menganggap bahwa uang dapat mengatur segala-galanya. Bayangkan saja, uang miliaran dolar hanya dipakai untuk proyek uji coba kehidupan manusia di luar angkasa. Saudara-saudara, padahal uang itu salah satunya adalah bersumber dari dan diperoleh dari penjualan senjata yang menciptakan peperangan di banyak tempat, terutama di negara-negara dunia ketiga yang pada umumnya mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bagi pemerintah kita pun krisis ini juga sebagai peringatan yang sangat menyakitkan. Kemarin ini kita beranggapan bahwa yang namanya pembangunan adalah fisik. Hikmahnya, lalu orang menghargai. Ternyata yang namanya uang itu bukan segala-galanya. Bangunan fisik juga bukan segala-galanya. Sebagai contoh, pusat pertokoan gelodok yang sudah terkenal ke luar negeri itu dalam tempo sekejap bisa ludes, bisa lenyap. Rejim yang baru saja berlalu barangkali juga sebagai contoh kesombongan, misalnya dalam hal membangun masjid, yakni dengan memotong gaji pegawai negeri kemudian dijadikan dana presiden lalu dipakai untuk membangun masjid di mana-mana. Pembangunannya tidak mempedulikan apakah di sekitar masjid ada jamaahnya atau tidak. Sehingga banyak masjid yang dibangun tetapi selalu terkunci. Contoh yang lainnya misalnya tentang pembangunan di Indonesia. Mereka menganggap keberhasilan pembangunan di Indonesia hanyalah hasil usaha salah satu golongan saja. Sehingga orang-orang yang tidak termasuk di dalam golongan itu dianggap tidak memiliki andil dalam pembangunan itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, ayat 5 dan 6 surat Al-Insyirah mengisyaratkan bahwa tidak ada krisis yang abadi. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya yang mengisyaratkan bahwa sebelum terjadinya krisis kita telah mengalami masa yang lapang.
serba mudah, sehingga ketika krisis terjadi maka dirasakan sangat berat. Padahal di dalam akhir surat Al-Baqarah kita diberitahu bahwa Allah tidak akan memikulkan beban kepada hambanya di luar kemampuan hamba itu. Itulah makanya melalui ayat 5 dan ayat 6 surat Al-Insyirah itu kita diberitahu bahwa krisis ini tidak akan berlangsung terus-menerus tanpa berkesudahan. Kesulitan yang kita hadapi saat ini akan diikuti dengan kemudahan. Kiranya doa yang tercantum di dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah adalah sangat tepat untuk kita upayakan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, bunyi dari doa itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau berbuat kesalahan. Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan beban kepada kami seperti telah Engkau pikulkan beban kepada orang-orang sebelum kami. Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kesusahan kepada kami yang kami tidak kuat memikul itu. Dan ampunilah kami dan berilah kami perlindungan dan belas kasihanilah kami. Engkau adalah pelindung kami. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kesimpulannya untuk bisa keluar dari krisis ini kita harus melakukan efisiensi di segala bidang, berhemat dan bekerja keras di segala bidang agar bisa melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, kita harus berilmu. Yang kedua, harus mau belajar dari orang lain. Dan yang ketiga, harus mendengar saran dan pendapat orang lain yang memiliki pengalaman seperti itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.